Alhamdulillah allazi ja'ala syahrul zulqa'dah wa sahrul zulhijjah wa muharram wa rajab syahrun min arba'atin hurum. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits ad-dinun nasihah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kita di siang yang cerah dan penuh berkah ini, mari kita kembali bersyukur sekaligus menyadari betul nikmat keislaman kita hari ini. Karena kita paham nilai Islam kita itu adalah surga, sehingga para nabi dan rasul sangat berharap selain umatnya juga keluarganya agar memeluk Islam. Makanya hari ini kalau kita renungan kembali, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berharap ayahnya memeluk Islam, tetapi tidak kehendaki ayahnya menjadi muslim, padahal Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga sangat berharap putra-putranya, anak-anaknya untuk menjadi muslim. Lagi-lagi Allah tidak menjadikan mereka menjadi muslim, padahal Nabi Nuh adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berharap paman yang dicintainya Abu Thalib untuk memeluk agamanya. Lagi-lagi Allah tidak menjadikan Abu Thalib, Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib, paman kandungnya Nabi kita Muhammad SAW, untuk menjadi muslim. Padahal Abu Thalib selain paman kandungnya, mengalir darah Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad, beliau sangat mendukung, mensupport, bahkan membela keponakan kandungnya. Tapi lagi-lagi Allah tidak menjadikannya menjadi muslim. Sementara kita hari ini, hadirin wal hadirat, ma'asyirin, kita menjadi muslim tanpa kita minta. Bahkan yang Allah berikan kepada kita tidak pernah Allah berikan kepada ayahnya Ibrahim, anaknya Nabi Nuh, dan pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka pesan khutbah kita di awal ini adalah mari kita pertahankan agama Islam ini. Bahkan Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati selain tetap dalam keadaan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu keislaman kita tidak boleh berhenti pada level ini saja. Mesti kita tingkatkan menjadi takwa. Nah, takwa inilah menjadi pesan penting, rukun penting khutbah Jumat kita. Kata Allah dalam Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan hadirin, kalau kita baca sirah nabawiyah, takwa ini kemudian menjadi yang pernah ditangisi oleh sahabat utama Nabi, namanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk as-sabiqul awwalun,
orang yang mula-mula masuk Islam. Bahkan Nabi belum hijrah ke Madinah, Abdullah bin Rawahah telah memeluk Islam. Beliau ini termasuk 12 orang yang berbaiat kepada Rasul. Prestasi gemilangnya adalah menjadi panglima perang. Satu kali beliau diutus untuk menjadi panglima perang di perang Mu'tah, perang yang sangat dahsyat. Bahkan Nabi tidak cukup mengutus satu panglima, tapi langsung 3 orang panglima dalam perang itu. Kata Nabi, kalau Zaid bin Harisah gugur sebagai syahid, maka tongkat estafet kepimpinan perang diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalaupun Ja'far kemudian syahid, maka Abdullah bin Rawahah akan memimpin perang Mu'tah itu. Yang menarik hadirin, satu kali Abdullah bin Rawahah ini jatuh sakit. Meskipun sakitnya tidak membuat dia meninggal saat itu. Dia sakit lalu dia berbaring di pangkuan istrinya. Tiba-tiba beliau nangis, sangat sedih sekali. Sampai-sampai istrinya pun ikut nangis. Karena melihat suaminya nangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, "Kenapa engkau menangis, wahai istriku?" Kata beliau, "Bagaimana aku tidak menangis, sedangkan engkau menangis, dan kali ini engkau menangis sangat sedih sekali. Belum pernah sepanjang hidupku aku menyaksikan engkau nangis sesedih itu. Apa gerangan, wahai suamiku?" Beliau kemudian katakan, "Abdullah bin Rawahah, tiba-tiba saja aku teringat firman Allah dalam Quran surah Maryam 71. Mudah-mudahan Quran surah Maryam 71 ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Apa kata Allah dalam Quran itu? Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Maknanya hadirin, semua kita pasti ke neraka. Ini yang membuat Abdullah bin Rawahah, seorang panglima, sahabat utama Rasul, nangis terseduh-seduh. Kata beliau, aku khawatir sekali sebagai seorang ayah, sebagai suami, apakah bisa aku membawa anak istriku agar terhindar dari masuk api neraka? Makanya kata para ulama, semua orang pasti ke neraka. Ada yang hitungan hari, bulan, tahun, bahkan ada yang khalidina fiha abada. Na'udzubillah. Makanya hadirin, ayah yang sukses itu, suami yang hebat itu adalah suami yang memastikan istri dan anak-anaknya untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Hadirin, di dalam kekhawatiran ini, ketakutan ini, karena Allah yang langsung bilang semua ke neraka, nggak peduli Islam, nggak Islam, beriman, nggak beriman. Tiba-tiba Allah turunkan kabar gembira di Quran surah Maryam 72-nya. Apa kata Allah? Summa nunajjil ladzina taqaw. Dan ternyata Allah kemudian selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah, takwa inilah yang membuat kita selamat dari api neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita hari ini sudah di penghujung di bulan Zulqa'dah. Kita sudah berada di bulan-bulan haram. Ternyata hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kali pertama bumi, langit, alam ini, pada saat yang sama Allah juga telah menentukan selama 1 tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu hanya ada 4 bulan haram. Bulan haram maknanya bulan yang sangat dihormati kesuciannya. Quran surah Taubah 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ketika Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Allah, hati-hati, ada 4 bulan yang menjadi perhatian serius. Ini bulan yang sangat dihormati kesuciannya. Pertanyaan hadirin, bulan apa itu? Maka ayat ini kemudian ditafsirkan melalui hadis Nabi riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, 4 bulan itu yang pertama adalah salasatun mutawalliyat, yakni 3 bulan berturut-turut
kita jaga. Mulai dari bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram berturut-turut. Kemudian Warrajab allazi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian ada bulan Rajab di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hanya 4 bulan ini yang perlu kita jaga. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sebagai sahabat utama yang paham betul tafsir Quran? Beliau katakan, sengaja Allah mengkhususkan 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, adalah ketika hamba Allah melakukan maksiat di bulan ini, maka dosanya sangat lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Sebaliknya ketika Allah mengizinkan hamba Allah untuk melakukan amal soleh, maka amal soleh itu menjadi amal yang begitu banyak besar pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, setidaknya ada 2 poin penting dalam kita menyikapi di hari atau bulan-bulan haram ini. Yang pertama hadirin, berdasarkan Quran surah Taubah 36, hadis Nabi riwayat Abu Bakrah radhiyallahu an, dan penjelasan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, maka yang pertama adalah inilah bulan momentum untuk mengoptimalisasi amal soleh. Bahkan besok hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, bulan yang kedua dalam haram. Kata Nabi, Masya Allah, ma min ayyamin amal, tidak ada amal soleh yang sangat dicintai Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Apakah jihad juga kalah dengan amal soleh di awal-awal Zulhijjah ini? Kata Rasul, wala jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah. Illa, kecuali kharaja rajul, orang yang keluar berniat berjihad, dia keluar dengan jiwa dan seluruh hartanya dan tidak kembali lagi ke rumahnya, yakni mati syahid. Hanya mati syahid jihad yang mampu mengalahkan amal soleh di awal-awal bulan Zulhijjah. Hadirin, maka yang pertama sebagai bentuk optimalisasi amal soleh kita adalah mari kita mulai meningkatkan amal-amal soleh kita. Kalau hari ini sudah selesai fardu 5 waktu, inilah saatnya untuk memastikan sholat rawatib kita, sholat duha kita, tahajud kita. Bahkan dari sisi kualitas kita beramal soleh, kita tentu teringat pesan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menukil dalam kitab Nashihul Ibad. Beliau katakan ini sangat menarik sekali. Ada 3 level orang beribadah itu. Kita berharap level yang terakhir, yang paling tinggi ada sama kita. Kata beliau yang pertama, motif atau level orang beribadah itu yang pertama karena adanya rasa khauf, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut baru kemudian mau beribadah. Apakah dibenarkan? Benar, tapi masih levelnya rendah. Persis seperti seorang mental budak, ketika diancam, ditakuti baru kemudian mau bekerja. Yang kedua kata beliau, ada orang beribadah itu levelnya ada rasa roja, maknanya pengharapan. Dia berharap kenikmatan dunia, berharap nikmat alam barzah, dan berharap surga, baru kemudian dia mau beribadah. Apakah dibenarkan? Boleh-boleh saja, tapi masih belum puncak, karena ini seperti bermental pedagang, selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Dia akan semangat kalau hari itu ada banyak fadhil amal. Lepas pada amal dia pun kemudian futur, lemah semangat dan beribadah. Maka yang ketiga kata Abu Bakar As-Siddiq, level orang beribadah itu ada rasa namanya hubb, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli lagi surga neraka. Dia hanya beribadah murni lillahi taala, karena Allah taala. Makanya kata seorang sufi muslimah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, sangat menarik statement beliau. Beliau katakan, duhai Allah, kalau aku beribadah karena takut nerakamu, bakar aku di dalamnya. Wahai Allah, kalau aku ingin beribadah kepadamu karena ingin surgamu, jangan masukkan aku ke dalamnya. Wahai Allah, kalau aku beribadah hanya semata karenamu, maka jangan sembunyikan keindahan abadimu. Inilah orang-orang yang sudah sampai pada level tertinggi beribadah.
hanya murni lillahi ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, yang kedua, sikap kita dalam menyikapi bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab nanti adalah ini momentum untuk meninggalkan segala macam kezaliman dan kemaksiatan. Hati-hati hadirin, di penghujung ayat 36 ya, surah At-Taubah tadi, Allah tegaskan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Di bulan ini kata Allah, hati-hati jangan sampai kalian berbuat kemaksiatan. Jangan sampai kalian berbuat kezaliman. Kenapa? Karena setiap kezaliman Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin, kadang-kadang kita memang lebih mudah menjalankan perintah daripada meninggalkan sebuah larangan. Padahal kata Nabi, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Untuk larangan apapun bentuknya itu mutlak mesti ketinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Untuk perintah kerjakan semampu kita. Hari ini mungkin kita nggak mampu sholat tahajud, tapi pastikan isya sama subuh kita kerjakan. Maka hadirin, di bulan-bulan haram ini mari kita berjuang, bermujahadah untuk tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua poin penting ini dalam menyikapi bulan-bulan haram menjadikan kita tidak hanya mampu mengerjakan perintah, tapi mampu pula meninggalkan semua kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi zil minnati wan ni'mah. Salatu wassalamu ala Rasulillah hudatul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة وفي رفح وفي فلسطين وفي كل مكان والزمان وأنت خير الناصرين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.